yang Allah berikan kepada kita. Maka begitu pun di sini, ihdinas siratal mustaqim. Bagi kita kaum muslimin yang sudah masuk Islam, bagi kita kaum muslimin yang mempelajari Al-Quran dengan mudah, kalau qad yasarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, maka dimudahkan oleh Allah Al-Quran bagi seseorang, orang-orang tertentu dari kaum muslimin bisa menghafalnya 30 juz dan bisa recitation, murajaahnya dengan mudah, dan ditambah lagi mengetahui dari qiraatnya, dan ditambah lagi mengetahui i'rabnya. Maka ini kenikmatan dari Allah Jalla wa'ala. Maka diminta oleh Allah untuk meminta petunjuk Al-Quran dan Islam ini. Ihdinas siratal mustaqim. Menunjukkan bahwa kita butuh selalu meminta kepada Allah agar Allah memudahkan amal-amal soleh kita. Maka di dalam ayat ini, ihdina as-siratal mustaqim, kita meminta agar Allah membantu kita mendapatkan as-siratal mustaqim, baik tafsirnya al-Islam ataupun Al-Quran. Maknanya Allah menjadikan kita faqih kepada agama Islam dan masuk kepada Islam dan mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Maka itu semuanya kita diperintah untuk meminta bantuan kepada Allah. Maka oleh sebab itu banyak di dalam hadis-hadis yang lain di mana kita diperintah untuk selalu meminta bantuan kepada Allah untuk melaksanakan amal-amal soleh. Seperti hadis yang mana hadis ini datang dari Mu'adz. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, inni u'allimuka kalimat taquluhunna aw la tada'ahunna fi kulli duburin minas shalah." Maka jangan engkau lewatkan. Fi kulli duburin minas shalah maknanya setiap penghujung dari salat. Ditafsirkan oleh para ulama sebelum salam bisa. Idan fi sujud al-akhir wa fi tahiyatil akhirah. Dan yang kedua, duburi minas shalah maknanya selesai dari salat. Itu juga bisa. Berarti dia masuk kepada azkar ba'da tasbih, tahmid, wa takbir, wa tahlil, maka boleh membaca doa ini. Apa doa ini kata Nabi? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka wahai Allah, a'inni, bantulah aku untuk selalu mengingatmu dan selalu mensyukurimu dan dalam keadaan melaksanakan amal-amal yang baik. Wa husni ibadatik. Maka di sini disyariatkan, kata Nabi kepada Mu'adz, agar selalu berdoa di penghujung salat kamu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Menunjukkan apa? Bahwa amal-amal soleh yang kita dapat this time sekarang, seperti tadi saya bilang bangun jam 4, yang di ujungnya sampai sekarang kita belajar setelah salat fajr, amal-amal soleh ini dari mana? Dari Allah, karena kita meminta kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka hadis ini sama menjadi pendalilan dari ucapan Allah, ihdina as-siratal mustaqim. Meminta petunjuk itu dengan kita berdoa, ya Allah tunjukilah kepada as-siratal mustaqim. Seperti hadis ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam An-Nasa'i, yang mana sanadnya bertumpu kepada Uqbah ibnu Muslim wa huwa thiqah. Haddatsani Abu Abdurrahman Al-Hubuli, haddatsani As-Sanabahi. As-Sanabahi di sini dia adalah seorang mukhadram dan semua rijalnya thiqat. Uqbah ibnu Amir, Uqbah ibnu Muslim dan Abu Abdurrahman Al-Hubuli dan As-Sanabahi, semua rijalnya thiqat dari Mu'adz.
Maka hadis ini hadis yang sahih dan telah disahihkan pula oleh Syekh kami Al-Muhaddis Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah di dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih. Maka hadis ini hadis yang sahih. Di sini menjadi pendalilan bahwa permasalahan ibadah-ibadah yang ada pada kita ini bukanlah semata wayang dari diri kita, dari spirit, from our spirit, bukan. Tetapi dia juga taufik minallah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mudah. Kenapa ya si fulan itu mudah untuk melaksanakan amal soleh? Ya karena dia berdoa meminta kepada Allah, Allahumma a'inni, wahai Allah mudahkan aku. Aku ini kalau baca Al-Quran baru 1 ayat 2 ayat dadani sempit, malas. Dan aku ini kalau berusaha untuk bangun malam jam 4 susah bangun, kebablasan terus. Begadang mungkin enggak, aku tidur jam 9.30. Wah itu sih tukang tidur. Jam 9 tidur, bangun adzan yang kedua 6 jam. Tidur 6 jam sakit kepala bagi yang sudah tidak biasa. Namun kalau bagi yang memang malas, kalau tidak tidur 6 jam ya sakit kepala. Harus 6 jam atau lebih. Maka bukan hanya permasalahan amal yang soleh saja, bahkan akhlak kita yang baik pun diperintahkan oleh Allah agar kita meminta kepadanya. Sehingga tadi diperintah kita untuk berdoa kepada Allah meminta hidayah as-sirat al-mustaqim, dan di hadis Mu'ad agar kita meminta bantuan kepada Allah untuk melaksanakan dan dimudahkan amal-amal saleh. Begitupun dalam permasalahan akhlak yang mulia. Maka akhlak yang mulia ya ibadallah adalah lambang supremasi dari keislaman yang paling higher dari kaum muslimin. Seperti pernah kami sebutkan di dalam khutbah Jum'ah dari Abi Hurairah, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, yang hadis ini di Sahih Al-Bukhari, bahwa inna akhyarakum, sebaik-baiknya dari kalian adalah khairukum, orang-orang yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka husnul khuluq disebutkan di dalam hadis Abi Dzar, asqal fil mizan. Tidak ada dari amalan-amalan yang paling berat di mizan kecuali husnul khuluq, berbuat baik sesama kaum muslimin. Maka berbuat baik dengan kaum muslimin itu adalah fitrah dan mudah. Bertemu, keeping smile, basyasatil wajah, assalamualaikum, memberikan salam. Karena di hadis, ala ukhbirukum bisyai'in idza fa'altum, jika kalian melaksanakannya tahabbabtum bainakum, akan menjadi saling mencintai di antara kalian. Apa itu? Fafsus salam bainakum, menyebarkan salam di antara kalian. Assalamualaikum, bertemu dengan saudaranya dengan keeping smile, tersenyum. Tapi jangan tersenyum terus, nanti kayak joker. Terus tersenyum. Selesai salaman, saudaranya sudah tidak ada, masih tersenyum. Tidak, tetapi tersenyum di saat bertemu dengan saudaranya, keeping smile. Dan ini adalah budaya Indonesia, budaya orang Indonesia. Kita hidup di Arab, cuek, tidak ada yang menyapa, padahal itu Islam. Dan paling tolabatul ilm, assalamualaikum, waalaikumsalam, musafaha, kaif halu. Amal awam, la yubali bi ay ahad, mukhazinun, mukhaddarun. Al-muhim, husnul khuluq dari lambang supremasi keislaman kita. Tidaklah baik keislaman seseorang kecuali dia yang paling baik akhlaknya kepada sesama manusia. Dan disebutkan di hadis Abi Dzar tadi yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan,
ma asqalu fil mizan illa husnul khuluq. Tidak ada yang paling berat timbangan di mizan kelak kecuali akhlak yang mulia. Maka untuk mendapatkan akhlak yang mulia ini pun disyariatkan kita meminta kepada Allah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma ahsanta khuluqi fa ahsin khuluqi. Allahumma anta ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Maka engkau wahai Allah yang telah membaguskan rupaku, membaguskan postur tubuhku. Posturnya atlet, perutnya ada six pack. Kemudian tampangnya maco. Semua perempuan lihat kelepek-kelepek. Pingin ikut kemanapun kau bawa aku bang, aku akan terus bersamamu. I can't live without you. Aku tidak bisa hidup denganmu. Dibawa dari Yaman ke Indonesia pun boleh. Maka di saat kita mempunyai postur yang bagus dan wajah yang bagus, maka kita pun diperintahkan untuk wa ahsin khulqi. Ini wajah pendalilan. Maka engkau wahai Allah yang telah membaguskan rupaku dan jasadku, fa ahsin khuluqi. Maka perbaikilah dari akhlakku menjadi lebih mulia. Maka meminta akhlak yang mulia pun kepada Allah. Maka tadi amal-amal soleh meminta kepada Allah bantuannya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa kadzalikal hidayah ihdina as-siratal mustaqim, meminta kepada Allah. Dan begitu pun di sini meminta akhlak yang mulia, meminta kepada Allah. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Engkau telah memuliakan rupaku dan jasadku, maka berikanlah kepadaku, perbaikilah dari akhlak-akhlakku menjadi akhlak yang mulia. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Aswad, haddatsana Israil an Asim ibni Sulaiman an Abdullah ibni Abdul Harith an Abdullah ibni Al-Harith an Aisyah. Maka sanadnya semua rijalnya thiqat dan disahihkan pula oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Maka ucapan Allah ihdinas siratal mustaqim adalah doa agar kita diberikan petunjuk oleh Allah. Maka dari faedah ayat ini juga bahwa as-sirat yakni jalan, di dalam i'rabnya di sini as-sirat al-mustaqim disifati dengan jalan yang lurus, dan tadi tafsirnya adalah al-Islam ataupun Al-Quran. Maka sifat di sini al-mustaqim menunjukkan bisa jadi as-sirat itu pula jalan yang bengkok, jalan yang sesat. Karena al-mustaqim di sini i'rabnya sifat. Maka bisa jadi as-sirat kalau begitu terbagi menjadi dua. Di sini doa kita meminta ihdinas siratal mustaqim, dan sirat ini disifati juga dengan lurus dengan lafaz yang lain, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Maka ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. Maka kalau disifati jalan yang lurus, maka di dunia ini tempat ujian yang baik dan yang buruk, maka di sana ada isyarah jalan yang buruk. Maka apakah ada sirat yang tidak mustaqim, yang bengkok? Naam. Sirat yang mengajak kepada api neraka. Maka ini seperti ucapan Allah di dalam ucapannya, fahduhum ila siratil jahim. Maka jadikanlah mereka gembong-gembong yang menunjuki manusia kepada siratil jahim. Maka kalau tadi sirat disifatkan al-mustaqim, maka di dalam surat As-Saffat disifatkan dengan sirat al-jahim.
Uhsurul ladina dhalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah. Maka masukkanlah orang-orang yang menyembah kepada selain Allah dan istri-istri mereka yang dulu menyembah min dunillah, fahduhum ila siratil jahim. Maka mudahkanlah mereka itu, berikanlah jalan dengan mudah untuk masuk kepada siratil jahim, jalan yang menyengsarakan, jalan yang bengkok, bukan mustaqim. Maka dari faedah ayat ini juga, ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah berikanlah kami petunjuk. Maka petunjuk itu ada bersifat umum dan ada bersifat khusus, dan ada yang bersifat khusus, lebih khusus lagi, VIP, very important people. Maka adapun hidayah yang bersifat umum, dia adalah hidayah yang Allah berikan kepada musyrik, kafir, muslim, dan bahkan kepada para yang tidak berakal dan tidak mukallaf seperti binatang-binatang ternak, burung-burung, dan bahkan semua siklus udara dari makhluk-makhluk. Maka antum melihat bagaimana burung yang baru menetas, maka dia akan berteriak-teriak dan membuka mulutnya sehingga memudahkan